Semua orang di dojo itu menertawakan aku. Mereka bilang, aku hanya buruh migran. Tenaga kasar, bukan petarung. Di depan mereka berdiri Aika Nakamura, juara taekwondo nasional Jepang. Angkuh, cantik, penuh percaya diri, dan selalu menang. Lalu dia menunjuk aku, dan berkata dengan nada meremehkan, "Kalau aku kalah dari orang sepertimu, aku akan jadi istrimu." Semua orang tertawa. Mereka pikir pertarungan ini sudah selesai, bahkan sebelum dimulai. Yang mereka tidak tahu, aku bukan hanya TKI. Aku adalah anak seorang pendekar silat. Dan aku tidak bertarung untuk menang. Aku bertarung untuk harga diri sebuah bangsa. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, coba tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Dan lagi santai di mana sekarang? Aku ingin lihat, dari kota mana saja penonton setia cerita ini berdatangan. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Karena kisah ini bakal penuh emosi, harga diri, dan kejutan yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siap? Kalau sudah klik like-nya, kita mulai ceritanya. Namaku Ismail Prasetyo, usia 28 tahun, asal Banyumas. Di mata orang Jepang di pabrik tempatku bekerja, aku hanya TKI, tenaga kerja Indonesia, buruh, kuli, pemegang visa kerja, kelas rendah yang tugasnya hanya mengangkat peti, membersihkan lantai, dan menandatangani absensi. Dan tidak ada yang salah dengan itu, karena mereka hanya melihat pekerjaanku, bukan darah yang mengalir dalam tubuhku. Mereka tidak tahu bahwa kakekku adalah seorang guru silat aliran Cimande. Dan sejak usia 6 tahun, aku sudah berlatih bukan untuk pamer, tapi untuk hidup. Aku tidak pernah memukul duluan. Aku tidak pernah mencari keributan, tapi aku selalu bisa menyelesaikan pertarungan tanpa harus berteriak. Dan itulah yang membuatku berbeda dari para pamer kekuatan di negeri orang. Di Jepang, aku bekerja di pabrik produksi komponen mobil di kawasan Saitama. Gajiku cukup untuk mengirim uang ke ibu di kampung, membayar kontrakan kecil, dan makan sederhana setiap hari. Tapi hidupku mulai berubah sejak pabrik kami menandatangani kontrak pelatihan fisik dengan sebuah dojo taekwondo, tempat para pekerja asing diwajibkan ikut kelas bela diri demi alasan keamanan dan kesehatan. Sebagian besar buruh ikut karena ingin dapat sertifikat, bukan karena banner-banner bisa bertarung. Aku ikut karena bos menyuruh, tidak lebih. Sampai hari itu terjadi. Hari pertama latihan, saat aku hanya berdiri diam di samping tatami, datanglah seorang wanita Jepang bertubuh tegap, tinggi, rambut rapi dikuncir, memakai dobok putih dengan sabuk hitam tingkat ketiga, langkahnya ringan, tapi sorot matanya tajam seperti seseorang yang tidak pernah hidup dalam kekalahan. Namanya Aika Nakamura, juara nasional taekwondo Jepang, anak dari pemilik dojo, penuh disiplin dan penuh kesombongan yang tidak ia sembunyikan. Ketika aku belum berganti pakaian, dia menatapku dari ujung tatami dan berkata dalam bahasa Jepang yang tajam seperti pisau, "Kalau kamu tidak latihan sungguhan, keluar saja. Tempat ini bukan untuk buruh malas." Semua orang menoleh padaku. Beberapa tertawa, yang lain ikut meremehkan. Aku tersenyum, tidak marah, karena orang yang tidak tahu biasanya paling berisik. "Saya bukan malas," jawabku pelan. "Saya hanya tidak ingin pamer sebelum tahu siapa lawannya." Aika berhenti berjalan. Senyumnya terangkat, tapi bukan senyum ramah. "Oh, jadi kamu bisa bertarung?" "Sedikit," jawabku. "Tapi saya tidak biasa memukul orang yang belum menyerang." Tawa dojo pecah. Bukan tawa humor, tawa meremehkan. Dan saat itulah, aku merasa harga diri bangsa sedang dipertaruhkan. Bukan karena aku jagoan, tapi karena aku muak melihat bendera merah putih dipandang rendah, seolah kita hanya bangsa pembantu. Aika mendekat, menatapku dari jarak setengah meter. "Kalau begitu, buktikan." Aku mengangkat alis. Maksudnya, dia menegakkan badan, lalu berkata lantang di depan semua orang,
kalau aku kalah dari kamu, aku akan jadi istrimu. Suasana langsung hening, lalu meledak seperti petasan, tertawa, sorakan, cemoohan. Apa? Sopir pabrik versus juara nasional? Dia pikir silat bisa kalahkan taekwondo? Sombong amat TKI. Tapi Aika tidak tertawa. Ia menatapku serius. Bukan karena ia tertarik padaku, tapi karena ia benar-benar yakin aku tidak akan bisa menyentuhnya. Dan saat itu aku tahu, ini bukan sekadar duel, ini penghinaan yang dibungkus tantangan. Kalau aku menolak, aku pengecut. Kalau aku kalah, semua akan berkata pantas. Indonesia kalah lagi. Kalau aku menang, itulah hal yang bahkan mereka tidak bisa bayangkan. Aku menghela napas pelan. Kalau itu taruhanmu, aku terima. Seketika dojo membara seperti arena taruhan ilegal. Orang-orang sudah memutuskan endingnya sebelum mulai. Tapi aku hanya menunduk. Lalu tersenyum pada diriku sendiri. Maaf ya Kak. Kak, orang yang kamu hina bukan cuma buruh. Dia anak seorang pendekar yang tidak pernah menyerah hanya karena dunia meremehkan. Dan sejak hari itu, aku bukan lagi Ismail TKI. Aku adalah Ismail pewaris silat, dan mulai hari ini, aku pegang kata-kataku. Setelah tantangan itu diumumkan, dojo berubah seperti arena taruhan tidak resmi. Semua orang yakin hasilnya sudah jelas sebelum duel dimulai. Aika, juara nasional. Aku, buruh asing yang kebetulan bisa pukul-pukul. Bagi mereka, pertarungan ini bukan laga, ini hiburan. Bahkan pelatih dojo berkata sambil tertawa, Ismail, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan dipermalukan. Semoga kamu masih bisa kerja angkat barang setelah duel. Aku hanya tersenyum, karena orang yang paling ribut biasanya orang yang tidak pernah bertarung dengan serius. Siapa Ika Nakamura sebenarnya? Di antara suara tawa dan cemoohan, aku mulai mendengar cerita tentang Aika dari para member lama. Putri tunggal dari Kenji Nakamura, pemilik dojo dan mantan juara taekwondo Jepang, tahun ke-1998. Sejak kecil hidupnya hanya berisi disiplin, latihan, kompetisi, dan kemenangan. Dia tidak pernah pacaran, tidak pernah punya waktu main. Tidak pernah kalah. Semua orang kagum padanya. Tapi kagum itu berubah jadi takut. Karena orang yang selalu menang, biasanya lupa cara menghargai orang yang belum sempat menang. Yang paling menarik adalah, satu fakta yang tidak diumumkan. Aika membenci pria asing. Bukan karena nasionalisme, tapi karena ayahnya dikalahkan oleh petarung Indonesia 20 tahun lalu dalam kejuaraan bebas di Jakarta. Kekalahan itu jadi aib dalam keluarganya. Kenji kehilangan sabuk, sponsor, dan kejayaan. Aika tumbuh dengan cerita bahwa orang Indonesia merampas kehormatan ayahnya. Sekarang masuk akal kenapa dia menatapku dengan pandangan seperti melihat sampah yang berjalan. Baginya, aku bukan Ismail. Aku simbol dari harga diri ayahnya yang pernah jatuh, dan itulah kenapa dia berani bertaruh. Harga dirinya sendiri. Kalau aku kalah, aku jadi istrimu. Itu bukan janji romantis. Itu hinaan yang dibungkus seolah tantangan. Seolah ia mengatakan, aku bahkan rela menikahi orang rendahan sepertimu. Karena aku tahu, aku tidak akan kalah. Observasi pertama aku, tidak langsung latihan keras. Aku tidak memukul samsak atau melakukan push-up. Ratusan kali, aku melakukan hal yang lebih penting, mengamati. Selama 3 hari, aku sengaja datang lebih awal dan duduk di ujung tatami pura-pura, merapikan seragam, tapi mataku tidak berhenti menganalisa. Aika cepat, tapi gerakannya terikat aturan, tendangannya kuat, tapi selalu dari pola, depan, samping, putar. Dia fokus pada jarak kaki, bukan tangan. Dia selalu masuk maju, jarang antisipasi serangan bawah. Dia mengandalkan tinggi badan. Bukan fleksibilitas timing dalam silat. Itu disebut kaki mendahului kepala. Dan siapapun yang mendahulukan teknik di atas naluri, selalu punya celah. Silat bukan sekadar bela diri. Silat adalah seni membaca niat sebelum tangan bergerak. Bagi taekwondo, bertarung adalah soal teknik dan nilai pukulan. Bagi
Silat. Bertarung adalah soal siapa yang lebih dulu mematikan peluang lawan, bahkan sebelum tangan menyentuh tubuh. Aku tidak sombong, tapi aku tahu, Aika menang terlalu sering, sampai ia lupa bahwa yang tidak pernah kalah biasanya tidak siap kehilangan. Pertemuan singkat, kalimat panas Syari, ketiga. Saat aku duduk habis pendinginan, Aika mendekat dan berdiri tepat di depanku. Kamu tidak berlatih. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan duduk dan mengamatiku? Aku menatapnya, tidak bangkit. Aku tidak perlu belajar jadi kamu. Aku hanya perlu tahu bagaimana cara membuatmu berhenti jadi kamu. Tatapannya berubah. Bukan marah, tapi mulai terusik. Berhati-hatilah bicara, katanya. Suara dingin. Aku tidak suka lelaki yang besar mulutnya. Aku tersenyum kecil. Kalau aku besar mulut, aku sudah teriak-teriak dari tadi. Tapi, aku tenang, karena aku tahu, yang kamu pertaruhkan, lebih besar daripada aku. Dia menegang. Apa maksudmu? Aku menatap matanya langsung. Kamu tidak takut kalah dariku. Kamu takut kalah dari bangsa yang ayahmu benci. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Karena kalimat itu menyentuh luka yang bahkan dia sendiri tidak mau akui. Duel kami tinggal 4 hari lagi. Semua orang yakin hasilnya sudah jelas. Tapi mereka lupa satu hal. Orang yang diremehkan tidak pernah terlihat berbahaya. Sampai saat dia memilih untuk berhenti diam. 4 hari sebelum duel, papan pengumuman dojo berubah. Bukan lagi jadwal latihan, bukan lagi daftar kelas mingguan, tapi sebuah tulisan besar, dicetak tebal. Duel terbuka. Aika Nakamura vs Ismail Prasetyo, Jumat, pukul 19, dojo utama taruhan. Jika Ika kalah, ia akan menjadi istri lawannya. Namaku ditulis kecil, nama Aika ditulis besar. Tidak ada yang kaget, yang membuat semua orang heboh, bukan duel bela diri itu sendiri, tapi taruhannya. Komentar mulai terdengar sepanjang hari. Gila, Aika yakin banget. Sampai berani taruhan begitu. Mana? Mungkin dia kalah dari buruh asing. KI. Itu pasti cuma jadi samsak hidup. Habis ini aku yakin. Dia pulang ke Indonesia, bawa tulang patah. Sebagian menertawakan aku, sebagian memuja Aika. Tidak ada yang netral, karena saat perempuan cantik, juara nasional, menantang lelaki asing yang diremehkan. Semua orang ingin melihat siapa yang jatuh duluan. Sore hari, saat aku pulang dari pabrik, ponselku penuh notifikasi dari grup pekerja Indonesia. Ada yang bercanda. Mel, jangan bikin malu bangsa ya. Ada yang serius. Kalau kamu kalah, orang Jepang makin ngeremehin kita. Ada yang paling jujur. Kamu bukan bertarung buat dirimu sendiri. Mel, kamu bertarung buat stigma yang selama ini nempel di kita. Aku membaca semuanya, tapi hanya menjawab satu pesan. Aku tidak akan menang karena ingin dipuji. Aku akan menang karena aku muak diremehkan. Di dojo, semua orang masih mengira Aika santai. Tapi aku melihat retaknya. Caranya berlatih beda. Gerakannya terlalu keras. Bukan disiplin, tapi pelampiasan. Bahkan ayahnya, Kenji Nakamura, sempat berkata, Aika, kamu tidak sedang bertarung melawan juara nasional. Kamu melawan seorang buruh. Kenapa kamu terlihat seperti orang yang takut kalah? Aika tidak menjawab. Karena dia tahu jawabannya ada di dalam dirinya. Dia tidak takut kalah secara fisik. Dia takut kalah secara simbolik. Kalah dari petarung level dunia, biasa. Kalah dari pekerja asing yang diremehkan. Aib. Aku tidak berlatih memecah genteng. Aku tidak memukul samsak sampai berdarah. Aku hanya mengulang ajaran kakekku. Silat bukan tentang menyerang, tapi tentang memahami kapan manusia lupa melindungi dirinya sendiri. Aku melatih timing, bukan tenaga. Melatih intuisi, bukan emosiku. Di atas tatami nanti, aku hanya butuh 3 detik untuk tahu celah Aika. Karena orang yang percaya dirinya tidak bisa kalah. Biasanya percaya tubuhnya tidak bisa disentuh. Dan itu kesalahan fatal. H1. Dojo dipenuhi orang yang bahkan bukan anggota dojo. Ada pekerja pabrik Jepang,
Ada perantau Vietnam, ada mahasiswa, ada wartawan Kessel Kosilen yang berharap video duel viral. Yang paling mengejutkan, ada 15 TKI dari pabrik lain datang khusus untuk menonton. Salah satu dari mereka berkata kepadaku, "Mail, kau tidak sadar ya, ini bukan lagi duel antara kamu dan dia. Ini duel antara yang selalu dipandang tinggi dan yang selalu dipandang rendah." Aku tersenyum pelan. Aku sadar, dan karena itu aku tidak boleh hanya bertarung dengan tubuh. Aku harus bertarung dengan kesadaran. Aku duduk di kamar kecilku, lampu redup, tidak ada suara TV. Aku membuka barang yang sudah lama tidak kusentuh. Rompi latihan almarhum kakekku. Aku ingat kata terakhir beliau saat aku pamit ke Jepang. Dunia tidak akan hormat padamu hanya karena kamu baik. Dunia baru hormat kalau kamu terbukti tidak bisa diinjak. Besok, aku tidak akan melawan Aika. Aku akan melawan semua pikiran yang mengatakan TKI itu rendah. Silat itu tidak selevel bela diri internasional. Orang Indonesia cuma bisa kerja kasar. Bangsa kita tidak pantas dihormati. Besok, aku bukan bertarung untuk menang. Aku bertarung agar tidak ada lagi TKI yang disebut rendah hanya karena bekerja keras di negeri orang. Dan kalau aku harus hancur untuk itu, aku siap. Jumat malam, pukul 19, dojo utama penuh sesak. Bahkan, orang yang biasanya tidak peduli bela diri, ikut datang bukan karena ingin melihat teknik, tapi ingin melihat siapa yang dipermalukan lebih dulu. Tatami sudah diganti karpet baru, lampu dipasang lebih terang, kamera ponsel terangkat seperti konser. Bahkan ada yang mulai memasang taruhan diam-diam di sudut kanan tatami. Aika Nakamura berdiri tegak, menunduk sedikit, mengikat sabuk hitamnya. Seragam putihnya bersih, rapi, dan sangat percaya diri. Di sudut kiri, aku duduk bersila, mata terpejam. Bukan pemanasan, tapi mengosongkan pikiran. Duel belum dimulai, tapi perang mentalnya sudah. Sebelum wasit memanggil kami maju, Aika berjalan mendekat dan berkata pelan, tapi cukup keras untuk semua penonton depan dengar. "Aku harap kamu sudah siapkan rumah sakit, Ismail. Aku tidak akan menahan tendangan hanya karena kamu buruh asing." Aku menatapnya, tapi tidak menjawab. Kenapa? Karena dalam silat, diam adalah bentuk serangan pertama. Orang yang berbicara keras sebenarnya sedang menenangkan ketakutannya sendiri. Orang yang diam sedang mengukur kapan harus bergerak. Itulah yang membuat Aika mulai gelisah. Dia mengira aku tidak bicara karena takut, padahal aku tidak bicara karena aku sudah menang di dalam kepalanya. Aturan duel dibacakan. Tidak boleh menggunakan senjata, tidak boleh menyerang mata atau kemaluan. Tidak ada poin, hanya kalah atau menang. Kalah, jatuh, menyerah, atau dinyatakan tidak mampu lanjut. Dan saat itulah semua orang teringat. Taruhannya bukan uang, tapi masa depan seorang perempuan. Tatapan penonton ke arah Aika berubah. Sebelum duel terjadi, ia sudah melempar janji yang sekarang membelenggunya. Kalau dia kalah, bukan hanya tubuhnya yang jatuh, tapi martabatnya. Duel dimulai, wasit memberi aba-aba. "Hajime!" Aika langsung maju. Tidak santai, tidak menyelidik. Langsung tendangan samping cepat ke arah rusuk. Penonton bersorak, bukan karena tekniknya bagus, tapi karena mereka ingin melihatku terkena pukulan pertama. Aku tidak menangkis, tidak menendang balik, tidak mundur. Aku hanya miring sedikit, membiarkan tendangannya lewat seperti angin meluncur di samping tubuhku. Penonton terdiam. Karena itu, bukan gerakan atlet, itu gerakan orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi, bahkan sebelum lawan bergerak. Aika menyerang lagi. Kali ini roundhouse kick ke arah kepala. Cepat, teknis, indah. Tapi aku sudah memutar tubuh setengah detik lebih cepat, seperti menari tanpa musik. Tanganku tidak terangkat, tubuhku tidak kaku. Aku tidak bertahan dalam pola. Itulah silat. Menghilang. Sebelum diserang, Aika mulai frustrasi. "Kenapa kamu tidak melawan?" "Hah, kamu takut?" Aku masih diam, karena aku tahu dia sudah mulai menyerang bukan dengan teknik, tapi dengan ego.
Dan dari situlah kekalahan mulai tumbuh. Kalimat yang menggoyahkan Aika akhirnya, aku berkata pelan. Tapi tepat saat dia akan menendang lagi. Kamu tidak ingin menang. Kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu lebih tinggi dari orang lain. Dan itu bukan seni bela diri. Itu luka batin. Tendangannya berhenti di udara. Sorot matanya berubah bukan marah, tapi seperti seseorang yang tertangkap telanjang tanpa persiapan. Semua penonton tidak paham apa yang baru terjadi, tapi aku tahu itu titik retaknya. Karena orang yang tidak tenang tidak akan pernah bisa fokus pada teknik, momen tak terduga dan ketika ia kembali maju. Aku tidak menghindar. Aku menunggu. Lalu ketika tendangannya datang lagi cepat, keras, penuh emosi, aku hanya menyentuh kakinya dengan gerakan kecil dari silat jurus harimau. Dan tubuhnya kehilangan tumpuan. Bukan didorong, bukan dipukul. Hanya dilucuti dari keseimbangannya sendiri, ia jatuh ke tatami. Bukan karena aku kuat, tapi karena ia lupa satu hal. Orang yang ingin membuktikan diri, selalu jatuh oleh dirinya sendiri. Penonton terdiam. Wasit belum menghitung Aika masih bisa berdiri. Tapi mata Aika tidak lagi penuh api. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan ketakutan yang tidak ia pahami. Tatami terasa seperti ruang hampa. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tawa lagi. Semua orang yang sebelumnya yakin, aku tak akan bertahan 1 menit, kini menyaksikan sesuatu yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Seorang juara nasional, kehilangan keseimbangan hanya karena sentuhan seorang TKI. Aika berdiri lagi, tapi matanya tidak lagi penuh kemenangan. Matanya mencari alasan. Apa yang barusan kau lakukan? Aku tidak menjatuhkanmu. Jawabku pelan. Kau yang jatuh dari dirimu sendiri. Dia menggertakkan gigi. Jangan bermain filsafat denganku. Kita di arena, bukan di kelas teori. Aku mengangguk, tapi pertarungan yang paling mematikan selalu dimulai di kepala. Ika mulai bertarung dengan emosi. Aika maju lagi. Kali ini lebih cepat, lebih keras, lebih panik. Tendangan putar. Tendangan sabit, double kick ke arah dada, tendangan belakang menutup jarak, tekniknya sempurna, tapi rasanya hilang. Karena bela diri tanpa kesadaran, hanya tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Aku tidak melawan, aku mengalir, melangkah mundur setengah tapak, merunduk sedikit, miringkan bahu, sentuh pergelangan kaki lawan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membuatnya lupa dia sedang berdiri, dan setiap kali dia menyerang, dia semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Penonton tidak mengerti apa yang terjadi. Yang mereka lihat, Aika menyerang. Aku tidak kena, aku tidak memukul, tapi Aika kehilangan keseimbangan. Semakin keras dia menyerang, semakin cepat tubuhnya goyah karena silat, bukan tentang siapa paling keras memukul, tapi siapa yang paling sadar apa yang sedang terjadi. Kalimat yang menghancurkan tembok sombongnya ketika Aika hampir jatuh lagi. Setelah tendangan keempat gagal mengenai tubuhku, aku berkata pelan tapi cukup untuk ia dengar. Kamu tidak sedang bertarung denganku. Kamu sedang bertarung dengan rasa takutmu sendiri. Itu bukan hinaan. Itu kebenaran yang ia hindari selama bertahun-tahun. Wajahnya berubah. Sorot matanya mulai bergetar. Untuk pertama kali sejak kecil, ada seseorang yang melihat dirinya lebih dalam daripada guru, lawan, atau ayahnya. Dan itulah momen ketika teknik bukan lagi masalah utama. Pukulan pertama dan terakhir aku tidak pernah berniat memukul duluan, tapi serangan terakhirnya membuat jarak terlalu dekat. Aika maju dengan dorongan lutut, menutup ruang agar aku tidak bisa menghindar. Teknik bagus, cepat, terlatih, tapi dalam silat, semakin dekat lawan, semakin mudah dia disentuh. Sebelum lututnya menyentuh tubuhku, aku hanya memiringkan badan ke kanan dan menekan bahunya ringan dengan telapak tangan. Itu saja. Tubuhnya berputar kehilangan keseimbangan dan bruk. Terjatuh kedua kalinya. Wasit terkejut, penonton membeku. Karena itu bukan bantingan kekuatan, bukan pukulan keras, bukan tendangan balasan. Itu pengendalian kesadaran, dan orang Jepang tidak terbiasa melihat bela diri yang mengalahkan tanpa kekerasan. Aika membuka suara.
bukan sebagai petarung, tapi sebagai manusia. Aika duduk di atas tatami, terdiam, tidak bangkit, tidak marah, tidak memaki. Dia menatapku, bukan dengan benci, tapi dengan keterkejutan yang penuh hormat. Selama ini, katanya, pelan. Aku pikir bela diri adalah tentang pukulan, tendangan, kemenangan. Aku menunggu, tidak memotong, tapi justru kamu yang tidak pernah mencoba memukulku, yang membuatku jatuh. Aku menghela napas pelan, menunduk, hormat. Dalam silat, melukai itu pilihan terakhir. Menundukkan ego lawan tanpa menyakitinya. Itu kemenangan tertinggi. Dia terdiam, dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah dimiliki Aika. Sejak kecil, keterbukaan bukan lagi pembuktian, bukan lagi gengsi, bukan lagi tentang siapa lebih kuat, tapi apa arti menang sebenarnya. Dan ketika ia berdiri lagi, penonton tidak bersorak. Mereka terdiam, menunggu jawabannya. Apakah ia akan lanjut menyerang? Apakah ia akan menyerah? Apakah ia akan menepati ucapannya? Dia menatapku lurus, tanpa senyum, tanpa gengsi, dan berkata, "Aku belum kalah, tapi hari ini, aku sadar kamu bukan lawan yang harus kupermalukan. Kamu guru yang tidak pernah kuminta. Tapi ternyata aku butuhkan." Dan itulah momen ketika pertarungan berubah bentuk sepenuhnya. Dojo seharusnya menjadi tempat adu teknik, adu fisik, adu kekuatan. Tapi malam itu, dojo berubah menjadi tempat keheningan paling jujur yang pernah terjadi di hidupku. Setelah jatuh untuk kedua kalinya, Aika berdiri pelan, tidak tergesa, tidak berapi-api, tidak lagi berusaha membuktikan diri. Dia berdiri seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang selama ini ia kira tidak akan pernah jatuh. Egonya, wasit memberi waktu padanya. Ia tidak menyerang. Ia hanya menatapku lama, seperti seseorang yang akhirnya melihat wajah dirinya sendiri untuk pertama kalinya. "Ismail," katanya perlahan, "aku ingin mengatakan sesuatu sebelum kita lanjut." Penonton diam, menunggu. Wasit membolehkan karena duel belum dihentikan. Belum ada kalah menang. Aika melepaskan sabuk hitamnya, memegangnya di tangan, dan berkata dengan suara yang tidak lagi sombong, tapi patah, "Aku tidak bertaruh karena yakin menang. Aku bertaruh karena aku ingin memastikan aku tidak akan pernah kalah lagi seperti ayahku." Tatami terasa makin sunyi. Semua mata menatapnya, bukan sebagai juara, tapi sebagai manusia yang retak. "Ayahku pernah kalah dari petarung Indonesia 20 tahun lalu," lanjutnya. "Sejak itu, ia tidak pernah tersenyum bangga lagi. Ia mengajariku bahwa kalah dari orang asing adalah aib keluarga." Dan saat itu aku sadar, Aika bukan sombong karena ingin dihormati. Ia sombong karena ia dibesarkan untuk takut kalah. Ia tidak melawan aku. Ia melawan bayangan kekalahan yang diwariskan. Aku mengangkat kepala, menatapnya lebih dalam. "Dan kamu pikir, kalau kamu mengalahkan seorang TKI, kamu bisa membuktikan bahwa luka itu hilang?" Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku pikir, jika aku menang, aku bisa menghapus rasa malu ayahku. Tapi setelah bertarung denganmu, aku sadar sesuatu yang jauh lebih menakutkan." Dia menatapku langsung, seolah memaksaku menahan kebenaran itu bersamanya. "Aku tidak takut kalah darimu. Aku takut kalah dari diriku sendiri." Itu kalimat paling jujur dalam seluruh duel ini. Dan aku tahu, pertarungan kami sudah selesai. Bahkan, sebelum wasit mengangkat tangan siapapun, karena yang jatuh bukan tubuhnya. Yang jatuh adalah topengnya. Dialog yang mengubah segalanya. Aku melangkah pelan mendekatinya. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang mengerti luka yang tidak kelihatan. "Aika, dalam bela diri, tidak ada yang menang selamanya. Tapi ada kemenangan yang lebih tinggi daripada mengalahkan orang lain." Dia menunggu. Matanya sudah tidak lagi jadi mata juara nasional. Mata itu, mata anak yang akhirnya berhenti berlari dari kenyataan, yaitu menang dari rasa takut yang mengendalikanmu sejak kecil. Ia menutup matanya, dan untuk pertama kalinya, Aika Nakamura menangis di depan orang banyak,
tanpa merasa kalah. Itu bukan kekalahan, itu pembebasan. Wasit memberi pilihan, wasit mendekat, bingung. Apakah duel dilanjutkan? Apakah salah satu ingin menyerah? Aika mengangkat tangan pelan. Aku menyerah. Dojo terkejut. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia memilih kalah. Wanita yang tidak pernah kalah selama hidupnya. Akhirnya memilih jatuh, bukan karena tubuhnya kalah, tapi karena hatinya ingin berhenti berperang. Semua orang menunggu satu hal. Kalimat taruhan itu. Aika kalah. Jadi, istri Ismail. Semua ponsel mulai merekam. Semua kepala menunduk maju. Semua napas ditahan. Aika menatapku dengan mata yang sudah tidak keras lagi. Hanya jujur. Ismail, aku kalah. Dan aku akan tepati ucapanku. Tapi sebelum ia selesai, aku mengangkat tangan meminta ia berhenti bicara. Aika, kau tidak kalah dariku. Kau menang dari dirimu sendiri. Dan orang yang benar-benar menang tidak layak dijadikan taruhan. Dia terdiam. Air matanya jatuh. Tapi ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya. Senyum yang tidak dibuat-buat. Jadi, kamu tidak menagih taruhannya. Aku tidak pernah bertarung untuk menikahimu. Aku bertarung untuk memberimu sesuatu yang tidak pernah kau dapatkan selama ini. Dia menatapku bingung. Aku tersenyum ringan. Membungkuk hormat sebagai pendekar. Kebebasan dari rasa takut. Dojo hening. Lalu, bukan tepuk tangan untuk pemenang, tapi tepuk tangan untuk dua jiwa yang akhirnya selesai berperang dengan luka mereka. Setelah duel berakhir, dojo tidak langsung bubar. Tidak ada selebrasi, tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa penuh makna. Seolah semua orang di ruangan itu tiba-tiba menyadari mereka datang untuk melihat pertarungan, tapi yang mereka lihat justru proses dua manusia berdamai dengan luka masing-masing. Reaksi orang-orang para pekerja Jepang yang dulu meremehkan aku diam, bukan karena takut, tapi karena malu. Para TKI yang datang untuk mendukungku tidak mengangkat tangan sambil berteriak Indonesia menang. Mereka hanya saling pandang. Lalu ada yang berkata pelan, Ismail, kamu bukan cuma jago bertarung, kamu bikin orang yang sombong belajar rendah hati. Itu yang lebih susah. Dan malam itu, untuk pertama kali, bukan aku yang merasa bangga pada diriku, tapi bangsa lain yang bangga karena aku orang Indonesia. Aika mendatangiku setelah semua orang pergi, tatami sudah sepi. Lampu dojo sudah diredupkan, tapi Aika masih di sana. Tidak memakai dobok, hanya hoodie sederhana dan rambut terurai. Duduk dalam diam. Ketika aku hendak pergi, ia memanggil pelan. Ismail, tunggu. Aku berhenti. Ia berjalan mendekat tanpa sepatu, tanpa sabuk hitam, tanpa gelar juara, hanya sebagai seorang perempuan yang baru belajar jujur pada dirinya sendiri. Tentang taruhanku, katanya, aku akan tetap menepatinya. Kalau kamu mau. Aku menatapnya lama. Aika, jawabku. Aku tidak ingin menikahi seseorang karena taruhan yang ia ucapkan saat sedang terluka. Jika suatu hari ada perasaan, biarlah lahir karena saling memilih, bukan saling mengikat. Ia terdiam, tidak kecewa, justru tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari semua senyum penuh ego yang ia buat selama bertahun-tahun. Jadi, kamu membebaskanku dari kalimatku sendiri. Bukan membebaskan, jawabku pelan. Aku hanya memberimu pilihan lagi. Karena sejak kecil, hidupmu selalu dipenuhi kalimat yang kamu dipaksa taati. Ia menunduk. Lalu, tanpa ragu, ia membungkuk hormat seperti murid kepada gurunya. Terima kasih, Ismail. Bukan karena kamu mengalahkanku, tapi karena kamu mengajariku sesuatu yang bahkan ayahku tidak pernah ajarkan. Ia menatapku. Matanya jernih, bahwa kekuatan sejati bukan menaklukkan lawan, tapi menaklukkan ketakutan. Epilog. 6 bulan kemudian aku masih bekerja di pabrik, masih tinggal di kontrakan kecil, masih mengirim uang ke kampung. Tidak ada kemewahan tiba-tiba, tidak ada gelar baru. Tapi ada sesuatu yang berubah. Cara orang memandangku. Yang dulu menertawakan, sekarang menghormati. Yang dulu memandang rendah, sekarang meminta pendapat. Dan Aika,
Dia tidak lagi menjadi petarung untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Dia mulai melatih anak-anak bukan untuk membuat mereka juara, tapi untuk mengajarkan cara bertarung tanpa kehilangan hati. Kadang dia mengirim pesan, "Aku menemukan bentuk bela diri, baru bukan taekwondo, bukan silat, tapi gabungan keduanya. Namanya, aku belum tahu, tapi aku tahu siapa inspirasinya. Aku hanya membalas. Kalau jurusnya telat sepersekian detik, berarti masih kurang silatnya." Dia membalas dengan emoji tertawa. Sesuatu yang dulu tidak mungkin muncul dari seorang Aika yang keras dan tertutup. Dalam hidup, kadang kita tidak dihadapkan pada pertanyaan, siapa yang akan menang, tapi pada pertanyaan yang jauh lebih penting. Siapa yang akan menjadi lebih manusia setelah pertarungan selesai? Dan malam itu, di sebuah dojo kecil di Jepang, dua orang dari dua bangsa berbeda akhirnya menang. Bukan dengan pukulan, tapi dengan hati yang berani berubah.